Baiklah anak didik kami, ya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini terakhir tentang prasejarah ya, karena sebentar lagi kita akan membahas kehidupan sejarah Indonesia setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, pertama yang perlu kita bahas, ada nilai-nilai walaupun dia prasejarah yang sangat lampau, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita petik, yang bisa kita teladani dari kehidupan mereka. Yang pertama adalah nilai religius ataupun kepercayaan, di mana kita ketahui bahwa masyarakat prasejarah itu sudah mempunyai kepercayaan terhadap roh-roh dan juga terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Peristiwa alam ini, ya peristiwa alam, banjir, bencana, ya dan yang lain-lain, pemikiran mereka itu tidak terlepas daripada ada kekuatan di luar daripada dirinya. Jadi secara umum ada dua, animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan terhadap yang namanya roh halus, ya, bahwa orang yang meninggal itu mempunyai kekuatan, masih bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda tertentu mempunyai kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Itu secara umum, ya. Animisme, kepercayaan terhadap roh-roh, ya, orang yang telah meninggal misalnya. Sedangkan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda mempunyai kekuatan gaib. Itu nilai religiusnya. Yang kedua adalah nilai gotong royong, bahwa masyarakat prasejarah itu sudah punya nilai sosial gotong royong. Itu dibuktikan dengan ketika mereka berburu misalnya, atau adanya bangunan-bangunan yang sangat besar, apalagi misalnya pada masa megalitikum, ya, tentu itu dibangun pasti atas dasar kerjasama. Kemudian nilai musyawarah. Pada masa prasejarah kan kita belum mengenal yang namanya kerajaan, jadi yang menjadi pemimpin itu adalah kesepakatan berdasarkan orang yang dituakan atau sesepuh, ya, itu yang disebut dengan primus inter pares, ya. Kemudian nilai keadilan ini sangat nyata, ya, ketika misalnya dalam pencarian nafkah, laki-laki misalnya berburu, ya, sedangkan perempuan misalnya hanya meramu, ya, memetik buah-buahan, sayur-sayuran. Baru pada masa perundagian laki-laki itu bertukar, ya, sedangkan yang perempuan misalnya hanya untuk mengambil makanan untuk dikonsumsi, ya. Itu, ya. Kemudian tradisi bercocok tanam, ya, itu yang diwariskan juga sampai sekarang, ya, mulai daripada food gathering, meramu, berkembang sampai ke food produksi, masa bercocok tanam. Kemudian yang terakhir adalah tradisi bahari, ya. Nenek moyang kita itu barangkali adalah punya pemberani yang tangguh, ya, berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain dengan peralatan yang sederhana. Ada namanya perahu berjadi, ya, dari kayu, ya, itu yang mereka gunakan. Dan mereka sudah boleh kita katakan mengenal ilmu astronomi, ya. Mereka berlayar menggunakan memanfaatkan pergerakan angin, ya, angin darat, ya, misalnya pada malam hari pergerakan angin dari darat ke laut, ya. Kemudian anak didik kami, kita akan membahas tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, ya. Ada namanya Paul Fritz Saracen bersaudara mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebelum Proto Melayu dan Deutero Melayu, nanti akan bahas bagi materinya, sudah ada di Indonesia yang namanya orang-orang Vedan, ya, orang-orang kecil, ya, bertubuh gelap, ya, kecil, ya, itu yang mendiami. Kemudian nanti ini bermigrasi ke dunia timur, ya. Dan ras lain tadi ada Proto Melayu dan Deutero Melayu, ya, itu akan kita bahas juga di kesempatan ini. Proto Melayu adalah Melayu tua datang ke Indonesia dengan dua gelombang, ya. Gelombang pertama, ya, Proto Melayu, baru gelombang kedua nanti Deutero Melayu, Melayu muda.
Proto Melayu ini ya, atau yang dianggap Melayu Polinesia yang bermigrasi ya dari Yunan ya, Cina Selatan, dengan dua jalur, jalur barat ya, ini jalurnya, jalur barat ya, dan jalur timur ya, jalur barat dan jalur timur, ini dia jalurnya ya. Yang merah ini ya, ini proto pergerakan kedatangan proto Melayu, ini jalur barat dari Yunan ya ke Indomalaya, ke Sumatera, Jawa, Kalimantan ya, sedangkan ini jalur timur. Sedangkan yang ini adalah Deutro ya, Deutro Melayu ya. Baik anak didik kami, bahwa ada pengaruh yang mereka bawakan ya. Jalur barat itu atau selatan dari Yunan ke Malaya, Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan membawa kebudayaan kapak persegi. Sedangkan jalur timur atau utara dari Yunan, Vietnam, Filipina, Sulawesi, Irian membawa kebudayaan kapak lonjong. Itu rute daripada proto Melayu ya, atau Melayu tua ya. Ini termasuk Batak ini, Melayu tua ini ya. Gelombang kedua adalah Deutero Melayu yang berasal dari Indochina bagian utara. Ini sudah membawa kebudayaan yang lebih canggih, perkakas dan senjata terbuat dari besi dan logam ya. Jadi yang termasuk Proto Melayu tadi adalah Mentawai, Batak kita termasuk Dayak dan Toraja. Sedangkan Deutero ini di daerah pesisir ya, Minang ya, Jawa, Bugis ya, dan lain-lain. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid ya. Mereka tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur ya, benua Australia. Itu sedikit tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi dari Yunan ya. Masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia ya, kita lanjut. Itu dilakukan melalui hubungan dagang ya. Kita tahu bahwa letak Indonesia sangat strategis ya, jalur perdagangan kan Selat Malaka, kita dekat dengan Selat Malaka, perdagangan dari India ke Cina dan dari Cina ke India ya, terutama jalur laut, karena ada dua jalur darat ya, yang disebut dengan Jalan Sutra karena banyak dibawa ya kan Sutra, kemudian jalur laut ya. Jadi melalui hubungan dagang. Ada 4 teori pendapat tentang masuknya Hindu Buddha Indonesia. Pertama, teori Waisya oleh N.J. Krom mengatakan bahwa masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia dibawakan oleh para pedagang India. Sedangkan teori kesatria ada 3 ini, C.C. Berg, kemudian Mukherjee dan J.J. Mons, mengatakan bahwa peran kesatria ya dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kemudian teori arus balik F.D.K. Bos ini mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah orang Indonesia yang pergi ke India. Kemudian ya setelah mereka belajar, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak kirimkan nanti materinya untuk dibaca dan dipahami. Terima kasih.